Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ayu Maulidiana, NIM T20191156 dari kelas PAI 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang makanan dan minuman halal untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PAI berbasis IT. Disimak ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih makanan dan minuman halal itu yang menurut syariat Islam itu seperti apa? Pasti pada belum tahu kan? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih makanan dan minuman halal dan apa saja sih kategori makanan dan minuman halal itu. Baik, pertama kita akan menjelaskan tentang apa sih makanan dan minuman halal itu. Gini, makanan dan minuman halal adalah makanan. Baik, apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, segala sesuatu baik itu tumbuhan, hewan, itu pada dasarnya adalah halal untuk dimakan. Kecuali apabila ada terdapat dalam nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkan makanan tersebut tidak boleh dimakan. Nah, apabila nas Al-Quran dan hadis sudah melarangnya atau tidak membolehkan makanan itu untuk dimakan, berarti terdapat kandungan mudarat atau bahaya di dalamnya, dan jika dimakan manusia akan mungkin terjadi lebih bahaya lagi atau banyak mudaratnya. Nah, jadi makanan apa saja sih yang diperbolehkan untuk dimakan? Nah, begini. Jadi makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut nas dan Al-Quran itu ada dua syarat. Yang pertama adalah halal. Halal artinya itu boleh dimakan menurut syariat dan ketentuan Islam. Yang kedua adalah baik. Baik itu mengandung manfaat yang berguna untuk manusia seperti bergizi, vitamin, dan lain-lain. Nah, baik, dengan demikian halal itu ditinjau dari segi syariat dan baik itu ditinjau dari segi kesehatan. Nah, di dalam Islam halal itu ditinjau dari 3 hal, yaitu yang pertama halal karena zatnya. Artinya adalah benda itu memang tidak dilarang oleh syara, seperti misalnya nasi, telur, ikan, ayam, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah halal cara mendapatkannya. Nah, halal dengan cara mendapatkannya ini sangatlah penting ya untuk kehalalan dan keharaman suatu makanan. Karena apa? Halal menurut cara mendapatkannya itu, cara mendapatkan yang halal itu ya dengan rezeki yang halal, seperti itu. Dan jika makanan itu menjadi haram karena cara mendapatkannya itu dengan cara haram pula, seperti contohnya mencuri, itu jadi makanan itu menjadi haram karena cara mendapatkannya sudah tidak baik. Dan yang ketiga adalah halal karena proses atau cara mengolahnya. Nah, di sini bagian ini sangat terpenting karena apabila kita mengolah makanan atau misalnya saja menyembelih ayam dengan tidak menyebut nama Allah, itu berarti makanan itu menjadi haram seperti itu. Jadi perlu diperhatikan untuk cara pengolahan makanan tersebut. Ya, paling tidak kita harus menyebut nama Allah dengan paling tidak yang singkat saja adalah bismillah, atau ketika makan kita harus berdoa, mengucap bismillah seperti itu. Ketika menyembelih binatang kita juga harus membaca bismillah agar makanan tersebut menjadi halal. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis makanan yang halal ialah yang pertama adalah makanan yang tidak mengandung mudarat. Yang kedua adalah semua makanan itu halal kecuali makanan yang kotor dan menjijikkan. Dan semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Nah, yang selanjutnya kita masuk materi minuman yang halal. Apa sih minuman halal itu? Minuman halal adalah minuman yang dihalalkan atau tidak diharamkan menurut ketentuan syariat Islam, atau semua minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Adapun minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah semua jenis cairan yang tidak membahayakan atau mengandung bahaya bagi kehidupan manusia, baik kesehatan jasmani ataupun rohani. Nah, yang kedua adalah air atau cairan yang tidak memabukkan. Jadi seperti contohnya itu arak yang sudah difermentasi menjadi cuka, itu kan jadi sudah tidak memabukkan, jadinya sudah menjadi halal seperti itu. Nah, sedangkan khamr, apakah khamr itu haram atau halal? Nah, khamr itu jelas-jelas sudah ketentuannya haram, karena khamr dia bersifat memabukkan. Jadi sesuatu cairan apapun yang bersifat memabukkan itu adalah haram. Yang ketiga adalah air atau cairan itu bukan berupa benda najis. Nah, dan yang terakhir adalah air atau cairan itu didapatkan dengan cara yang halal. Jadi bukan dengan cara yang haram. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan tentang makanan dan minuman halal. Nah, manfaat apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih manfaatnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu? Nah, diantaranya adalah jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka kita akan mendapat ridho dan pahala dari Allah. Karena apa? Dengan semua yang sudah diberikan Allah berupa tumbuhan, hewan, itu boleh kita makan asal ya yang sudah saya jelaskan tadi, asal cara mendapatkannya yang halal. Sesuatu yang halal itu bisa menjadi haram karena dengan cara memperolehnya dengan cara yang haram pula, seperti itu, dan sebaliknya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman halal, terutama seperti kita mencari-cari makanan yang ada di luar negeri. Nah, itu kita harus cari restoran yang halal agar baik juga untuk kesehatan kita dan seterusnya. Nah, sekian dulu penjelasan dari materi makanan dan minuman halal dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.